Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'alul khair la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu kama qala Rasulullah fi hadits. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua TKN dan pengurus Masjid Jami'ul Khairul Ummah yang dirahmati oleh Allah serta para satid, para hujaj, para orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang alhamdulillah pagi ini kita sama-sama mengikuti kegiatan rutin thalabul ilmi, menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita, luangnya waktu kita menjadikan tambahan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan asbab kita dijaga hidayahnya, dijaga taufik, inayah, barokah. Juga keluarga kita yang di rumah pun kita doakan mudah-mudahan memperoleh nikmat yang sama, yaitu nikmat diberikannya taufik, inayah, hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Maka kita pun terus menjaga keimanan dan amal saleh kita, berharap mudah-mudahan dengan kita menghidupkan amalan yang bersumber dari Nabi Muhammad, kita pun selalu dijaga sama Allah sebagaimana Allah telah menjaga diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini ibadah ngikutin Rasulullah. Maka bisa dipastikan hidup kita ini akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keselamatan dari Allah. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, kepada para sahabat
telah mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah ngikutin aturan Allah. Maka kalau kita ngikutin aturan Allah dan Rasulullah, la'allakum turhamun. Ati Allah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Jadi kalau kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, hidup kita ini mendapatkan kasih dan sayangnya Allah. Nah, kalau sudah dikasih, sudah disayang sama Allah, hidup yang sebentar ini bakal dibahagiakan oleh Allah sebelum meraih kebahagiaan yang hakiki. Jadi hadirin, di dunia ini sebentar. Kalau ibarat kita baju ini seperti buka kancing, ya, masukin kancing, buka kancing, ini hidup sebentar. Ya, kata ulama seperti azan dan iqomah. Habis azan nggak lama iqomah. Nah, itulah gambaran hidup ini, nunggu dari sholat ke sholat. Ya, kalau nggak meninggalnya ba'da zuhur, ya ba'da asar. Kalau nggak ba'da asar, ba'da maghrib. Nggak ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau nggak ba'da subuh. Atau mungkin qabla zuhur, qabla asar, qabla maghrib. Bisa jadi antara itu, bainal adzan wal iqamah. Makanya jamaah rahimakumullah, berbahagialah orang yang selalu menunggu di jeda-jeda waktu itu, berharap terus diberikan barokah umurnya, diberikan berkah kesehatannya, waktunya. Kita isi waktu-waktu luang itu menunggu waktu-waktu ibadah yang fardu dengan amal-amal soleh yang lainnya. Bukankah semua pekerjaan kita ini diberikan oleh Allah pahala, dinilai amal soleh? Makanya perintahnya waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan supaya memperoleh keberuntungan. Ini bedanya kita nih sama orang yang di luar muslim. Kalau orang yang beriman kepada Allah, seorang muslim, beribadahnya kepada Allah, ngikutin tata caranya seperti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka 24 jam itu semua dinilai ibadah. Ya, dinilai ibadah semuanya. Kan ikrarnya begitu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena Allah. Sungguhnya salatku, aktivitasku, hidupku, matiku karena Allah. Salatnya karena Allah, bukan karena ngarepin yang lain. Bapak, ada orang, saya udah sholat Ustaz, udah tahajud, udah duha, udah banyak amalan-amalan sholat, ya, sholat sunnah nawafil dikerjakan, tapi masih seperti ini aja Ustaz. Hidupnya nggak ada ya perubahan yang drastis signifikan gitu kan, berkembang pesat, nggak, biasa aja, standar. Jadi yang namanya ibadah itu orientasinya jangan berharapkan spontan langsung dikasih masalah duniawi. Ya, memang ada juga tipe yang seperti itu. Di saat dia berdoa kepada Allah, nggak lama ya berbarengan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam segala urusan. Nggak lama kemudian dengan hikmah tahajud, dengan hikmah duha, dengan hikmah ya dawam tilawah Al-Quran, selalu datang kemudahan-kemudahan. Berarti ini Allah sudah mempercayakan seseorang itu diberikan karunia kelebihan oleh Allah. Tapi ketika kita sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalan-amalan soleh kita kerjakan belum juga dikasih, maka ada sesuatu yang Allah ya simpan. Kapan yang terbaik Allah berikan nikmat itu untuk dia, dan dia pantas dan layak akan memperoleh hadza min fadli rabbi, karunia dari Allah. Jadi banyak sabar ya. Kalau nggak dikasih sama kita, nanti dikasih rezeki itu, nikmat itu kepada anak kita setelah sepeninggalan kita. Itu udah jaminan dari Allah. Kalau nggak sama anak kita, nanti cucu kita. Itu jaminan dari Allah. Karena memang di situ kalimatnya udhuni astajib lakum fi'il mudhari. Kata kerja sekarang dan yang akan datang, artinya istimrar, akan berkelanjutan, nikmat itu akan diberi oleh Allah bukan hanya kepada kita, bisa jadi kepada anak cucu kita. Kalau enggak anak cucu kita, bisa dipastikan di akhirat menjadi simpanan pahala buat kita.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan segala yang kamu kerjakan dari amal yang baik-baik maka Allah mengetahuinya. Jadi kita berbuat baik nih Pak, di mana saja, kapan saja, sama siapa saja, yang kenal ataupun yang tidak kenal, terus tebarkan kebaikan kepada orang lain, baik muslim ataupun non muslim. Termasuk mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini ya rahimakumullah belum dapat hidayah. Pernahkah kita mohon maaf? Yang tahu adalah diri kita. Menyelipkan doa di saat mau membaca Al-Quran, ya Allah, baca Al-Quran yang saya baca ini kebaikannya buat diri saya, buat pasangan saya, anak-anak saya, dan jadikan asbab hidayah buat tetangga saya, ya Allah. Pernahkah kita memberikan doa secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang? Kita mendoakan mereka, itu ada nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang yang rahimakumullah, dia lewat di depan orang ahli hikmah, yang mana orang ini jamaah rahimakumullah, mohon maaf, dia minum khamr. Dia dalam keadaan berbuat dosa, karena minum khamr itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar minum khamr itu. Maka seorang ulama tadi berdoa kepada Allah, karena memang orang mabok tadi dia sembari lisannya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Mabok tapi masih ingat Allah. Maka jamaah rahimakumullah, ini ulama tadi ketika melihat ada orang mabok tadi lisannya masih mengingat Allah, langsung dia bersihkan itu Pak ama ulama tadi. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Harapannya ulama tadi tidak layak pada mulut yang ada najis, ada sesuatu yang dibenci sama Allah, dicampur adukan ya Allah di tempat yang tidak nyaman, dibersihkan itu mulutnya oleh ulama tadi. Apa yang terjadi ketika dia sudah ya agak sadar, lalu dia bermimpi, ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpinya itu dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya sama Allah dengan asbab ulama tadi. Karena dia dibersihkan lisannya, ada sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak layak kalimat itu dicampur dengan kotor, hal yang tidak baik, maka dengan asbab dibersihkannya dan orang tadi tetap melafadzkan Allah, 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 dengan asbab itu dan keikhlasan ulama tadi, orang tadi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia nyari ulama tadi dan akhirnya ngikutin ulama dan jadi santrinya ulama. Jadi itulah kekuatan doa hadirin. Sama halnya juga ada cerita seorang ulama. Ketika dia lewat yang rahimakumullah, sekelompok orang yang sedang berminum minuman ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari ngeledek ulama tadi. Ya kata orang yang mabuk tadi, sekelompok segerombolan tadi sambil mencaci ulama, ngina ulama. Ya. Belum tentu masuk surga situ, enakan saya nggak ada aturan, minum bebas, zina, judi dan lain sebagainya. Kapan lagi? Apa kata ulama? Sembari lewat, ya Allah, semoga dia diberikan hidayah dan nanti di akhirat kumpul dengan saya. Ini doanya orang soleh hadirin. Apa yang terjadi dengan ketulusan doanya ulama tadi? Setelah lewat, Allahu Akbar, seketika itu para preman-preman tadi gemetar tubuhnya. Langsung dia Masya Allah ada rasa takut dengan perbuatan yang begitu hina, perbuatan yang begitu zalim terhadap dirinya. Bahkan zalim terhadap tadi ulama yang soleh tadi, mencela mencaci, tapi bukan dibalas dengan kata-kata sumpah serapah, kata-kata ya celaan buat orang tadi, tapi iringan dalam hatinya, ya Allah, semoga orang tadi yang menghina saya diberikan hidayah dan kelak nanti di akhirat ya Allah menjadi sahabat saya dalam surga. Allahu Akbar.
Itu sekelompok tadi orang yang minum minuman khamr, hadirin, dia takut seketika kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kekeliruan dan kesalahannya. Ternyata dia langsung pada mandi, dia taubat kepada Allah, nyari ulama tadi, geguru sama ulama tadi, dan akhirnya jadi santri yang benar-benar takut kepada Allah, taat kepada Allah, dan ngikutin ulama tadi sampai akhir hayatnya dalam keadaan baik. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau Nabi kita Muhammad setiap malam, hadirin, tidak pernah putus kecuali mendoakan umatnya. Salim ummati ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Jangan ada satupun umatku yang nanti sampai akhir zaman, umatku terlahir terakhir kali, dia tidak mendapatkan hidayahmu ya Allah. Jangan sampai ya Allah, beri hidayah kepada mereka ya Allah. Itu doa Nabi Muhammad. Bahkan beliau pun terus meminta kepada Allah, ampuni dosa-dosa umatku ya Allah, yang mungkin di pagi hari dia asik berbuat dosa, sore harinya ya Allah berikan hidayah, dan ampuni kesalahannya ya Allah. Ini doa, hadirin. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha mendengar doa Rasulullah SAW setiap malam beliau panjatkan di malam hari, ya Allah, ampuni dosa istriku, baik dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi ya Allah. Siti Aisyah senyum, hadirin. Wahai suamiku, begitu mulianya engkau selalu mendoakan aku supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Apakah doa itu terkhusus buat diriku, wahai suamiku? Kata Rasulullah, doa ini bukan hanya untukmu, wahai istriku, termasuk umatku. Setiap malam aku doakan supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan kesalahan. Ini bentuk cinta Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Maka wajib kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan banyak kebaikan-kebaikan yang beliau berikan kepada kita sebagai modal hidup. Termasuk kita setiap hadir di majelis-majelis ilmu, mendengarkan nasihat ulama sebagai bekal kita. Ini sebenarnya sumbernya dari Nabi Muhammad, agar kita menjadi hidup orang yang mulia dunia akhirat, biar selamat dunia akhirat. Inilah harapan baginda Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Dan kita alhamdulillah dipilih, Pak. Kita ini dipilih oleh Allah, bermujahadah luar biasa. Kalau seandainya kita tahu keutamaan, hadirin, datang ke rumah Allah seperti ini, diiringi dengan kita mengikuti majelis taklim seperti ini, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Muhammad, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Sekelompok orang yang dia datang ke rumah Allah, lalu membahas ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam halaqah kita, di dalam majelis pertemuan kita, dibahasnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaat buat kita? Illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jiwa kita ini damai, hadirin. Kalau kita sudah masuk ke masjid, adem. Sudah masuk ke masjid, Allahu Akbar, ada ketenangan. Makanya kalau kita mau nyari ketenangan, hadirin, mohon maaf, nggak perlu jauh-jauh kita jalan kemana gitu kan, bawa keluarga rekreasi, refreshing ke tempat yang jauh di sana, cari hiburan di sana. Ajak anak istri kita, kalau mungkin memungkinkan, pagi-pagi jam 8, yuk kita sholat duha di masjid. Ajak anak-anak remaja kita, suaminya menjadi contoh, masuk ke rumah Allah. Latih istri kita, anak kita, dengan asbab kumpul di rumah Allah, melakukan sholat duha. Pasti itu dirinya, pasangannya, anak-anaknya akan memperoleh nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu anugerah dari Allah.
Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, lalu juga dikelilingi, dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersama-sama duduk dengan kita. Lalu malaikat-malaikat yang suci, malaikat-malaikat yang mulia itu berdoa kepada Allah, mendoakan kita umat Nabi Muhammad yang meluangkan waktunya hadir di rumah Allah, mendengarkan ayat Al-Quran, membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat itu pun subhanallah merasa kagum hadirin kepada kita, merasa bangga, merasa senang karena kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu riwayat saya baca hadirin, memang yang namanya syaitan itu kalau kita mau datang kepada kebaikan Pak, itu ngegoda depan, belakang, kanan, kiri dalam Al-Quran itu, supaya nggak jadi datang ke tempat kebaikan. Termasuk Bapak mau sholat malam, itu jangan dianggap kita nggak ada yang ngegoda itu Pak. Mau sholat malam, udah bangun jam 2, kata setan, jangan malam-malam lah ya. Masih ada waktu, orang tahajud mas sampai jam 4 juga bisa, entar aja. Jangan jam 2, orang masih pada tidur lagi aja. Begitu nggak Pak? Iya. Tapi Bapak mah insya Allah kayaknya mah jam 2 udah istiqomah, usah standby. Insya Allah jam 2 di atas tempat tidur. Bangun hadirin, itu udah digoda tuh. Maka ketika bangun tidur bismillah, ya bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu ikatan putus satu Pak. Tuh. Masih diikutin tuh sama setan. Ayo mau kemana? Ya. Tuh. Ada sopa Pak, ditarik sama setan. Labruk gitu ya. Nah, maka tuh masih ada ikatan lagi 2 Pak. Jadi setan tuh ngikat 3. Di atas, di tengah, di bawah. Makanya Allahu Akbar, kalau mau bangun Pak malam hari kayaknya berat banget. Emang ada yang ikat. Cuman jangan sok iseng juga Pak. Giliran susah banget, pergilah kau setan gitu ya. Bukan begitu juga. Minta auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setan langsung kabur tuh Pak. Lalu baca doa tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun bergegas, putus ikatan 1. Masuk kamar mandi, lalu toharah, lalu sesuci menghilangkan hadas kecil. Alhamdulillah putus 2 ikatan. Itu masih diikutin. Entar jangan sholat dulu, udah duduk aja, duduk gitu. Itu masih diikutin Pak. Baru gelar sejadah, baru kita usolli sunat taubat dulu, usolli sunat al-hajat dulu, usolli sunat tahajud, baru kita itu putus Pak ikatannya 3-3-nya. Sampai salam, sampai witir. Setan nangis, lapor di hadapan. Ya tadi tuh ya tergantung setannya Pak. Kalau yang ngegoda kelasnya kelas orang awam ya kopral, sersan, ya mayor, ya kan ada letnan, mayor, ada lagi jenderal. Para kiai-kiai itu satu-satu udah spesial juga Pak yang ngegoda. Bapak jangan disangka saya mau datang ke sini nggak ada godaan Pak. Godanya banyak banget. Allahu Akbar, banyak godaannya. Tapi alhamdulillah karena niat, insya Allah semua bisa diatasi. Alhamdulillah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lapor wahai jenderal. Ada apa? Gimana? Sukses ngegoda orang khairul ummah? Oh, enggak bisa. Orang khairul ummah luar biasa imannya kuat-kuat. Enggak ada yang enggak kegoda semua, yang kegoda semuanya aman semuanya. Ya pada ke masjid semuanya. Orang khairul ummah kalau subuh masjid Allahu Akbar. Luar biasa penuh Pak. Ini sampai belakang tadi kan. Ini sampai ke belakang-belakang. Alhamdulillah ini luar biasa Pak. Ya, mohon maaf subuh ini sholat yang paling berat. Tapi kita alhamdulillah karena sudah istiqomah jadi enteng. Dan biasain Pak istiqomahin sholat subuh. Insya Allah dikasih rezeki yang mudah sama Allah. Amin. Nanti Bapak ngerasain nih. Kalau istiqomah sholat subuh ada aja jalan rezekinya Pak. Giliran butuh ada aja jalannya. Istiqomahin.
Lalu orang yang menjaga sholat subuh itu, hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah tanda kalau nanti wafat husnul khatimah. Amin ya robbal. Karena ini sholat berat, Pak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini suatu riwayat seperti itu. Jadi setan ngagoda. Datang nih seorang yang dia mau datang ke rumah Allah, maka setan banyak cara. Di antaranya dia nyiramin air, Pak. Ujung-ujung nggak ada hujan kok, ada air basah. Ini anak muda tadi jamaah rahimakumullah kepleset, Pak. Jatuh. Kotor. Coba kalau ya imannya lemah. Mana? Ini kita nggak bisa nih ngelanjutin, orang udah pernah kotor begini. Udahlah di rumah aja, yang penting kan kita udah niat mau berjamaah, udah niat dapat pahala gitu kan. Cuman karena imannya kuat, enggak ganti baju, orang baju banyak gampang dicuci, ganti baju hadirin. Ini udah seperempat perjalanan nih, ya kan? Tuh masih jauh nih. Nah ini subhanallah, dia jalan jamaah rahimakumullah, tinggal 100 meter ke masjid, sama setan nggak kalah cara. Dia bikin tuh batu biar licin. Pak lagi jalan kepleset lagi tuh orang, jatuh lagi, Pak. Ya 2 kali saya jatuh nih. Memang kagak boleh ke masjid kali. Udah deh di rumah aja. Allah Maha tahu. Pak jamaah rahimakumullah, dia pulang lagi hadirin. Setelah pulang, Allahu Akbar, subhanallah hadirin. Itu sampai kurang lebih sekitar 50 meter. Allahu Akbar. Kata setan, udah biarin deh, saya nggak ngagoda lagi, biarin, amanin aja, udah selamatin aja, selamatin. Kenapa? Ini setan tahu keutamaan pahalanya orang yang bergegas mujahadah mau sholat jamaah tadi. Apa? Orang yang sholat berjamaah tadi digoda sama setan. Dia pertama jatuh, pahalanya apa? Karena dia sungguh-sungguh ikhlas diuji sama Allah. Dia pulang ganti baju mau sholat, lanjutin berjamaah. Allah hapus dosa dirinya, Allah hapus dosa keluarganya, istri dan anak-anaknya, asbab mujahadah dan kesabaran mau beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, ketika dia jatuh lagi subhanallah, Allahu Akbar, Allah berikan pahala. Itu dosa-dosa tetangganya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kesolehan orang tadi mujahadah, sungguh-sungguh nggak mau ketinggalan keutamaan. Kenapa 3 kali aku nggak ngegoda dia? Kalau dia sampai digoda jatuh lagi, dia pulang tapi tetap istiqomah niat mau sholat berjamaah, ini semua satu kampung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi bapak ini lagi nolong tetangga-tetangga nih, Pak. Ini tetangga yang pada tidur dapat pahala juga dia. Cuman beda sama kita pahalanya. Kita mah pahalanya luar biasa besar. Dia hanya kecepretan daripada hidayah dari Allah karena dengan asbab doa kita buat mereka. Mudah-mudahan minggu ini dia belum datang, iya kan, untuk berjamaah. Mudah-mudahan minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya. Makanya mohon maaf hadirin, ya kan, kita minta sama Allah tuh, ketika kita lewat depan rumah dia, iringi dengan doa buat dia, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi asbab hidayah. Ya, syukur-syukur ngajak gitu kan, yuk ke masjid yuk gitu kan. Aduh mohon maaf ya, saya belum bisa ke sana. Didatangin Pak, silaturahim. Ya ngobrol-ngobrol, kenapa sih nggak ke masjid? Aduh mohon maaf, saya nggak punya sarung, sarungnya pada bolong. Pak, kewajiban bapak tuh Pak, ngasih sarung. Sarung banyak banget di rumah, buat apa? Iya kan? Kenapa nggak ke masjid? Nggak punya baju. Iya, saya malu kalau berangkat ke masjid pakai kaos. Kewajiban bapak. Jadi jamaah rahimakumullah tuh para sahabat kalau taklim kepada Rasulullah dengan Rasulullah itu seperti itu. Ini ada sahabat yang nggak datang, kenapa nih? Ya Rasul, sahabat ini lagi sakit ya Rasulullah. Ayo kita jenguk. Jadi inilah manfaatnya kita sholat berjamaah. Ya, manfaatnya kita hadir bersama-sama seperti ini. Ini ada ta'awun, ada saling tolong menolong. Alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Jadi kita nih saling bersinergi hadirin. Jadi kalau ada jamaah kita ya rajin sholat berjamaah, nggak datang, kita harus peka nih. Ini kemana ya nggak datang? Didatangin Pak, tuh sambil bawa sesuatu, begitu ya. Datang, kayaknya udah 3 hari nggak datang nih. Yuk beli nasi uduk yuk. Begitu Pak. Iya, beli nasi uduk buat Pak Agus.
Yang nggak datang tuh, cuman jangan nasi uduk doang, lengkap ya, sama bakwannya, ya kayak di sini gitu kan, sama tahu, begitu. Datang ke situ, assalamualaikum, salam, Pak Agus, kenapa nggak sholat subuh? Iya lagi meriang, udah nggak kerja berapa hari nih, lagi nggak enak. Bapak, kewajiban kita tuh sowan silaturahim. Itu kan pernah saya sampaikan, bagaimana mendengar saudara kita kurang sehat, apalagi sahabat yang satu perjuangan dalam kebaikan. Dijenguk hadirin, ditengok, dibantu, berikan keluasan, kelapangan buat saudara-saudara kita. Dikatakan dalam suatu riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melapangkan sesuatu kesukaran di dunia pada seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan baginya kesukaran di hari kiamat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbatid dunya, ya, maka orang yang melapangkan kesukaran saudaranya di dunia, maka dia pun akan diberikan kelapangan nanti di akhirat. Jadi datang silaturahim, hadirin ditanya, ini lagi apa nih? Iya lagi susah ini. Kita bisa bantu hadirin. Minimal doa. Ya mohon maaf ya, saya nggak bisa bantu dengan materi. Sharingin doa. Mudah-mudahan kamu sabar. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Ini juga bagian daripada menghibur saudara kita dengan melapangkan dari kesempitan itu. Yang selanjutnya, dan barang siapa yang meringankan kemiskinan seorang yang miskin, Allah akan meringankan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita punya tetangga orang nggak mampu, kita alhamdulillah ada rezeki, diam-diam kita melapangkan kesulitan orang yang miskin tadi, insya Allah Pak, kita nanti akan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Jadi tidak akan tertukar. Pasti ada jalan dari Allah untuk membantu kita karena kita suka membantu orang lain. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersedekah yang diridhoi Allah Subhanahu. Kita bersedekah yang seperti apa? Iya. Yang Baik. Jadi sedekah itu banyak tingkatan sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang punya ilmu boleh fatasaddaqu bil ilmi, sedekah dengan ilmu. Ini termasuk ya para dai gitu kan. Itu sedekah juga Pak. Dengan ilmunya. Yang penting lillah karena Allah. Ikhlas karena Allah. Begitu kan? Kita nggak punya ilmu, punyanya apa? Tenaga. Fatasaddaqu biquwwah. Bersedekahlah dengan tenaga. Ya, seandainya ada pembangunan masjid, musola, atau mungkin ada kerja bakti, bukankah kata Rasulullah menyingkirkan duri di jalan itu juga sedekah, menyingkirkan batu di jalan yang akan mencelakakan orang lain itu juga sedekah. Ya, menolong orang lain dalam keadaan kesulitan, tadi lagi mau nyebrang, kok nggak ada yang nolong nih, ya kan? Kita berhenti sejenak motornya, kita tolong. Nah, ada orang lagi jalan, nih kayaknya kehabisan ongkos, hadirin, kita pakai motor nih. Bapak-bapak, yang penting bapak-bapak gitu kan. Mohon maaf, mau kemana Pak? Ini saya mau ke sono, tujuannya mau 1 kilo lagi. Iya kehabisan ongkos. Ayo bonceng Pak. Nah, yang penting jangan perempuan ya. Jangan perempuan, ini romanya mau kemana nih? Ya mau ke pasar Pak, ikut Pak. Hati-hati hadirin, ini jadi fitnah. Ya, gitu. Niatnya mau nolong, tapi di sisi lain ada madarat. Hati-hati juga. Hati-hati. Jadi jamaah rahimakumullah, kita ambil daripada madarat, lebih baik kita cari aman. Boleh sedekah dengan kekuatan. Ada lagi sedekah dengan apa? Sedekah dengan doa. Nah, mana yang paling utama? Sedekah materi. Ada riwayat, jangan sampai kita udah nggak ada materi kita, diniatkan sedekahnya oleh ahli waris. Sementara kita masih hidup, Allahu Akbar, harta kita nggak diniatin buat kita sedekah. Baru deh nggak ada. Ya ini peninggalan orang tua saya ini banyak banget. Iya udah deh niatin buat tetap sampai kata Nabi. Tapi yang afdol sedekah itu di saat kita masih hidup. Kan beda Pak. Ada ujian kita mau sedekah. Mau berangkat ke masjid, mau Jumat. Ini yang 150 apa yang 20 ya? Ada yang 2000. Ya kan? Nah, paling tidak yang sedang lah yang 20. Masih lumayan. Jadi bertanya tentang sedekah yang mana yang afdol, sedekah materi. Begitu ya Pak? Yang 2000 tetap diterima sama Allah daripada enggak. Ya, ada lagi Pak? Ya, cukup ya.
Alhamdulillah. Sekali lagi, Ustaz. Iya, iya. Ya udah mewakili Bapak deh. Bapak udah paham. Udah dikonsep, silakan. Perbuatan kami akhir-akhir kalau kita dilakukan. Perbuatan apa? Amalan apa? Amalan yang istiqomah. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Kita habis maghrib baca Quran, walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 10 ayat, tapi istiqomahin. Karena bisa jadi Allah wafatkan di saat-saat yang kita melakukan kebiasaan itu. Dalam hadis seperti itu, Allah akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaan. Tuh wafatnya lagi zikir Allah, wafat soleh, husnul khatimah. Wafatnya lagi ngasih sedekah tadi ke orang lain, iya kan, lagi memberikan manfaat, menebarkan maslahat ke orang lain. Lagi ngambil batu Pak, mau dibuang batunya nih gitu kan, mau nyelakain orang. Itu insya Allah bisa jadi asbab husnul khotimah. Bapak lewat di got-got, Masya Allah ini ada sampah banyak numpuk, bisa banjir nih, Bapak singkirin Pak. Lagi niat baik supaya orang pada aman, jangan kena musibah banjir. Tanda husnul khatimah, karena kita niat baik. Tadi ayatnya kan, wa fa'alul khairat, lakukan kebaikan, la'allakum tuflihun, kamu dapat orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja hadirin. Ya nanti yang 3-nya di depan aja ya Pak ya. Ini baru 2 saja. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari doa saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.